habis pasien banyak emang laparnya parah banget sih. Udah kayak mau pingsan. Kebayang sih. Gimana kita nggak makin gendut? Iya, buset gue juga parah sih. Pakai otak tenaganya nggak ada yang Biasanya keluar. Amar yang suka bawel sama gue, ya mau jual makan malam gendut banget lo gitu. Kayak gini hari suruh nge-gym ya, gue kapan nge-gym. Mohon maaf Bang Awan, lapar banget. Pakai otak tuh parah banget. Pakai otak sih lebih ke lapar banget sih, parah. Parah sih emang lapar. Ntar aku lagi lihat videonya. Open donasi dok. Nggak pernah lihat dokter makan sate lagi? Hah? Sate apa? Tahu dok, tadi suka banget makan sate. Gue juga suka sate kambing tapi kacamata. Kambing? Iya, sate ayam juga suka. Ya, kambing mah kalau nggak dapet yang enak tapi luas. Kambing. Iya, gue juga kambing yang enak tuh kalau bakar sendiri. Jangan lihat story kamu udah pindah ke Jakarta belum? Males cerita lagi, ribet. Kapan bebas? Gak tahu, doain aja. Kayak maaf, ku telah menyakitimu. Thank you. Telah kecewakanmu, sakit rumah. Bahkan bubur Hongkong. Siapa nih bubur Hongkong? Bawa dia Dodongkal. kembali. Apa? Lucut mah dodongkal. Siapa? Namanya. Yang ada gulanya di tengah-tengah Iya. kan? Lanjut. Kalau beli kan segitu udah Nanti. pokok. Baru bentar aku lagi nyari yang dia kirimin buat aku, apa sih namanya? Kembali. Tuh bisa nggak sih Rumi gue balikin ke? Bisa nggak sih Rumi gue balikin ke anak kecil lagi? Iya, tapi ada dokter Teja. Jangan tunggu dulu Arumi. Jangan dong, nanti gue nggak ada yang jagain. Dong. Ya video anak abang juga waktu kecil kata artinya, abang tuh dulu lucu, putih, cabi, kenapa sekarang begini sih, hitam. Dok, jadi kalau sama Aquarius. Tapi adek gue dulu De Indah itu masih ke SD, hitam banget. Karena kan gue udah gede jadi melihat kalau gue emang dari kecil putih ya kan. Adek gue pas udah gede sekarang putih banget. Mungkin basicnya kan, cuma kan laki ya mainnya ya Allah berenang, mbaknya jam 1 suruh temenin dia berenang. Klinik pasien dental. Thank you. Kadang-kadang cuma 1. Emang umur berapa sih dok? Kemarin ketemu. Belum. Rekomendasi pasta gigi Iya, aku sih iya, dari iya. Sensoden. Parah ih. Apa? Lupa kalau saya. Abang ulang tahun lupa kak, pabriknya. Siapa ulang tahun? Abang. Laki lo. Abang sini enggak anak. Tiba-tiba Oh, anak lo. iya, mami dapat dari Hana bingkisan Hana cucu ya. Iya. Lah, Hana kan masa ulang tahunnya habis abang dah. Soalnya waktu itu ngasih makanan ke anak sekolah, bikin kue cupcake gitu kan. Nah, yang Hana nanya, iya soalnya Hana mau ulang tahun nih. Makanya, tanggal berapa ini? 5 November, padahal anaknya 1 November. Asli Allah. parah banget maknya. Untung anaknya juga nggak sadar ya dok. Kita lagi lihat foto-foto dulu ya. Aku udah ingat makanya ya dulu ya. 1 November kan 1 November. 5 September 2024. Kayaknya kalau anak cowok nggak terlalu ini nggak sih dok? Oh, ini apa? Nah, ulang tahunnya udah. Anak cowok. Iya, kalau Rumi mah aduh sekarang aja udah minta anak ina itu, mana ina itu. Oke, emang gak kebiasain banget sih gak? Kalau gue emang emaknya yang pengen. Tapi sekarang jadi nanti aku ulang tahun dirayain lagi karena aduh Rumi nggak dulu deh ya, capek banget akunya, banyak yang diurus. Ya itu sepele. Uangnya juga ya kan? Uang juga. Apa terus habis itu? Oh ya kan aku kan itu apa namanya? Benerin handphone aja ya ceritanya. Kan aku benerin handphone di salah satu store apa sih kalau benerin handphone tuh? Apple Store. Iya, Apple Store di
Enggak, bukan Apple Store. Apa sih namanya? Lupa lah, pokoknya di Kemang ada. Ya pokoknya khusus yang Color gitu ya. Di Kemang ya kan. Ini sambil cerita Bang Amar, gue tuh pernah benerin handphone iPhone di Color. Nah, itu kan dia tempatnya sempit. Gue parkirlah sebelah restoran kebab. Namanya cewek ya, gue mana tahu ya parkir. Terus tukang parkir si Color juga nggak bilang sama gue, ini lagi cerita ya, sama ceritanya mereka. Nah terus udah dong, kan lama kan, tiba-tiba pas lagi dibenerin handphone gue disamperin lah sama tukang parkir Color, dok mobilnya disuruh pindahin. Ya udah deh bentar, terus kata si abangnya Color, nanti aja dok, kamu nih bentar lagi selesai gitu kan, udah selesai. Oh ya udah dong, gue diem aja, tunggu nih mas, kata masnya selesai. Udah disamperin lagi, dok disuruh pindahin dok, pindahin aja dulu dok sekarang. Tuh tukang parkir yang mukanya serem banget tapi nggak marah-marah ke gue, baik. Nah pas di luar anjir marah-marah, tau gak sih yang punya iya, dasar cewek sialan lo, kata dia gitu. Lo tau gak yuk gitu, ngomong Arab lah ya, gue gak ngerti marah-marah. Gue tadinya gak emosi, shock banget. Gue baru itu dimarahin sama laki-laki sebegitunya gitu kan. Parkir ya? Apa? Iya gara-gara parkir. Terus gue bilang maaf, ya maaf mas, saya nggak tahu kalau nggak boleh parkir gitu kan. Ya udah dong, gue masuk nih sambil jalan gitu kan, masih agak jalan masuk. Gue bunuh lo, emosi nggak lo? Gue kan orangnya juga emosian, gue tuh orang emosian. Gue tunjuk lah deh, hei lo nggak tahu gue anaknya siapa? Gue juga nggak tahu gue anaknya siapa. Bapak gua. Ya bapak gue. Tapi setidaknya bokap gue kenal lah, gue mikirnya kenal si Pak Tito, Mas Sigit gitu ya, emang sialan nih orang gitu. Nih aku lagi cerita beneran, aku emosi banget. Lo nggak tahu gue itu emosi, tapi gue nggak tahu kalau ternyata dia tuh lebih galak dari gue. Nih gue nggak mikirin diri gue gitu loh, itu bener-bener. Lo nggak tahu gue anak siapa lo, katanya gitu. Lihat aja lo, gue bikin perhitungan, gue udah minta maaf, gue bilang gitu. Lo tahu gue pikir dengan kayak gitu dia ngambil batu. Mau ya sumpah gue mau dipecahin kacanya. Mau dipecahin kacanya. Terus tukang parkir buka doang, serem kan, yang si Color diem aja. Pas gue udah mau ditipu pakai batu baru nyamperin, udah nggak usah gitu. Udah kamu pergi gitu kan. Udah gue pergi, tapi gue shock juga karena emang bener-bener pakai batu bata gitu loh yang gede, dia cari, dia mau mecahin kaca gue. Terus gue pas iya, terus udah gitu gue keluar nih, gue berhenti, gue tarik nafas, gue deg-degan juga lah pas digituin cewek seberani-beraninya, ya emosi doang, emang sialan banget. Terus gue panik banget aja, terus ya Allah astagfirullahaladzim, kalau tadi beneran gue ditimpa pakai batu gimana gitu kan. Mobil gue udah masuk mobil lah, bisa dilaporin sih. nah terus gue telepon bapak angkatnya Rumi dong ya. Halo pak, tahu gak sih pak tadi aku dia cuma emang dasar orang tua ya. Ya udah yang penting kamu nggak apa-apa kan, udah maksudnya udah gue udah pergi dari situ gitu kan. Orang gila kali itu, dia cuma gitu doang lah tanggapannya. Ya udah, aku juga udah ya udahlah gitu. Ya udah gue balik terus gue sampai bikin story di IG, shock banget, ada pasti IG-nya. Aku lagi cerita, nah terus udah nih malamnya gue teleponan sama Bang Amar. Gue niatnya ceritanya nggak udah deg-degan lagi kayak cerita biasa aja. Dia kan suka nanya tadi kemana dok gitu. Dia habis benerin, by the way Mar, tadi gue habis benerin iPhone, gue dicaci maki orang Arab bla bla bla. Gue cerita sampai mau dibilang dibunuh gue gitu. Terus dia iniin banget, lo tahu besok paginya dia ngirim orang buat orang itu minta maaf sama gue. Gue bangun tidur ya dia langsung ngirim gitu, tuh orangnya udah dibikin perhitungan sama aku. Hah seriusan lo gitu? Ya seriusan ya, makanya pas di situ lah gue jatuh cinta ya, anjing gue. Padahal gue ceritanya nggak niat. Padahal gue niatnya nggak cerita serius, kayak cerita biasa aja, kayak cerita Mar lo tau gak sih Mar bla 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 bla. Kok bisa dia ngancem lo gitu dok? Kamu kan juga masih lo gue gitu kan? Iya, seriusan dia ngancem gue parah banget, si Mar bla 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 bla. Gue cerita kayak gitu-gitu. Masih ada kok gue nyimpen rekaman itu, orang ketakutan banget dikirim sama Amar, orang serem-serem anak buahnya John K. Cerita di mana-mananya dong. Beneran. Apa? Cerita di iColor Kemang. Gue cuma kan iColor gampang banget dong nyarinya karena dempetan sama restoran kebab, gue bilang gitu kan. Nah terus ini ada buktinya, gue nggak cerita nggak ada. Iya, terus tiba-tiba gue kan bangunnya siang kan, tiba-tiba dia ngirimin di grup gitu kan, di nomor gue tuh
udah aku bikin pelajaran tuh orang yang gituin kamu. Hah? Ini serius suruhan lo? Gue bilang gitu. Ya emang suruhan siapa? Kata dia gitu. Aku gak suka kalau cewek digituin gitu. Nih, itu langsung. Ini ada nih rekamannya. Tuh, nih dia bener-bener. Iya nih orang minta maaf, tapi pertama digituin dulu mungkin diapain lah, gue nggak ngerti. Itu orangnya, ntar gue share. Oh yang tengah dok? Di film juga sih. Hah? Yang tengah? Dia itu yang tengah, yang tengah. Orang baik-baik. Awas dok mukanya. Anjir, Taruh serem banget ini seperti Iya ya. Kita maaf. Aku cerita nggak bohong. Amar tuh nggak ngerti nyuruh orangnya kayak gimana tuh. Dia nyuruh akhirnya tuh orang minta maaf terus nih tuh pertama dicari dulu nih. Dia nggak mau keluar awalnya. gila Tuh, itu nih. eksternal yang mau narik mobil dulu kalau nggak Ini bayar waktu pertama kali akhirnya gue enggak sih belum luluh juga. Dok nggak usah di share, nggak di share kan emang kemarin akhirnya di share di Instagram permintaan maaf kan. Ini udah lama kejadiannya, tahun berapa nih ya pertama kali September. Nah jadi 15 September tuh terus mulai tuh apa? Nah itu belum juga, masih belum ini. Terus tiba-tiba teleponan nih, lagi teleponan tiba-tiba nyokap gue telepon gue kan ke satu, papa ini nih harus dibawa ke IGD gitu kan, tangannya tremor atau apalah bokap gue kan. Ya udah akhirnya Mar telepon lagi ya, gue harus bawa bokap gue ke IGD gitu kan. Oh ya udah cepet sembuh ya buat papa kamu gitu lah pokoknya. Nah gue nggak nelfon dia kan, dia telepon gue juga nggak gue angkat karena gue sibuk banget ngurusin bokap gue. Sampai besok bokap gue harus dirawat, ada orang gue nggak kenal. Dok, ada yang namanya dokter dia nggak, kata si suster di rumah sakit bokap gue gitu. Oh saya, gue bilang gitu. Dok ada yang nyariin, siapa yang nyariin gue di rumah sakit gitu kan. Pas gue liat siapa, aku suruhannya Bang Amar. Ngapain gue gitu aja, gue punya utang sama Amar, aku gituin aja. Ya gue shock dong. Disamperin di rumah sakit sumpah. Ngapain gue bilangin. Enggak, ada suruh Bang Amar soalnya dokter katanya nggak ada kabar, cuma mau mastiin bokap papahnya dokter baik-baik aja nggak sama dokter. Ya lalu baik bilang sama Amar ntar gue telepon gitu, atau kan nanti teleponnya gue angkat, gue bilang gitu. Ya soalnya katanya dia telepon dokter nggak diangkat. Iya bilang lagi ribet karena waktu itu lagi ngurusin kamar kan bokap gue mau pakai BPJS, tapi bokap gue tipe orangnya nggak sabaran. Enggak apa mau pakai BPJS gitu lah, terus pindah-pindah kamar lah dia maunya gitu. Ya udah jadi gue nggak angkat telepon si Amar kan. Terus gue kaget, gue malam ngapain nyamperin, gue pikir punya utang lah sih. Ya anjir, cuman kayak gini terus gue telepon, lo banget sih, yang gak khawatir apret lo, gue gituin aja, gue jadi jago terus. Ya dari situ baru mulai. Akhirnya nih orang di dalam berguna juga buat gue. Bercanda, songong banget. Nah tapi itu serius benar. so sweet lah. Sampai 3 kali dia membuktikan itu. Tapi itu serius, nggak bohong.